Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karolin Permatasari. Saya mahasiswi farmasi Stikes Harapan Ibu Jambi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Sistem Pengantar Obat. Yang pertama, pengertian dari sistem pengantar obat yang ditargetkan merupakan metode pemberian obat dengan cara meningkatkan konsentrasi obat pada bagian tubuh pasien secara spesifik. Yang kedua yaitu kelebihan dari sistem pengiriman obat yang ditargetkan. Yang pertama, meningkatkan efikasi atau kemanjuran pengobatan. Yang kedua, menurunkan efek samping. Yang ketiga, meningkatkan lokalisasi spesifik. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan pasien. Yang kelima yaitu menurunkan dosis. Yang keenam, farmakokinetik dimodulasi. Yang ketujuh, terkontrolnya biodistribusi. Baiklah, aplikasi dari sistem pengantar obat yang ditargetkan yaitu pemberian obat yang berasal dari nanoteknologi dapat menyebabkan obat tetap berada dalam sirkulasi darah untuk waktu yang lama, sehingga menyebabkan fluktuasi kadar plasma yang lebih rendah, dan karenanya efek samping minimal. Partikel atau struktur ini dapat dengan mudah menembus jaringan dan siap dikonsumsi oleh sel. Contoh lainnya yaitu konjugan obat polimer, liposom, nanopartikel hibrida lipid polimer. Dendrimers adalah struktur nanosintesis unimolekuler bercabang, ukurannya sekitar 20 nanometer, terdiri dari inti atau titik fokus, beberapa lapisan bercabang, unit berulang, dan kepadatan tinggi. Hidrogel, partikel nano terbungkus di dalam membran trombosit manusia, nanokapsul, dan pendekatan lain atau penargetan ligan. Baiklah, yang keempat yaitu strategi penargetan obat yang terdiri dari dua, yaitu penargetan pasif dan aktif. Yang pasif ini didasarkan pada akumulasi obat di daerah sekitar lokasi target. Seperti dalam kasus jaringan tumor, ini disebut efek peningkatan retensi permeabilitas atau enhanced permeability retention atau EPR. Jenis seperti itu penargetan terjadi dengan hampir semua jenis pembawa pengiriman obat. Penargetan pasif sebenarnya keliru karena tidak dapat benar-benar digambarkan sebagai bentuk penargetan selektif. Meskipun EPR berlaku untuk nanopartikel yang diberikan, sebagian besar, lebih dari 95% dari nanopartikel cenderung menumpuk di organ selain organ target seperti hati, paru-paru, dan limpa. Jadi itu adalah distribusi obat melalui sirkulasi darah. Contohnya termasuk penggunaan obat anti malaria yang ditargetkan untuk pengobatan infeksi mikroba seperti leishmaniasis, candidiasis, dan brucellosis. Yang kedua, penargetan aktif. Melalui penggunaan interaksi reseptor ligan, penargetan aktif menggambarkan penargetan obat interaksi. Namun interaksi antara ligan dan reseptor hanya mungkin terjadi ketika keduanya dekat, yaitu kurang dari sekitar 0,5 mikrometer. Pengiriman obat yang tersedia saat ini di sistem dapat mencapai target berdasarkan sirkulasi darah dan ekstravasasi. Karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa penargetan reseptor aktif sebenarnya berarti berinteraksi ligan reseptor, tetapi itu terjadi hanya setelah sirkulasi darah dan ekstravasi. Penargetan aktif dibagi menjadi 3 level. Yang pertama, penargetan order pertama. Ini adalah distribusi obat ke lapisan kapiler dari situs target organ atau jaringan. Misalnya dalam kasus jaringan limfatik, rongga peritoneum, rongga pleura, ventrikel cerebral, mata, sendi, dan lain-lain. Yang kedua, penargetan order kedua. Ini adalah penargetan obat ke situs tertentu seperti sel tumor, misalnya ke sel kupifer di hati. Yang ketiga, penargetan order ketiga. Ini adalah jenis penargetan obat di mana obat dilokalisasi secara intraseluler di lokasi target melalui endositosis atau melalui ligan dimediasi entry dimediasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.